Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kemarin kan aduh. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kemarin kan aku udah nge-share ke kalian apa aja sih tips-tips untuk menjadi seorang penghafal Quran bagi pemula. Nah, sekarang aku akan nge-share ke kalian seputar metode-metode untuk menjadi seorang penghafal Quran gitu. Kalau tips-tips itu kan masih seputar langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menjadi seorang penghafal Quran. Nah, kalau kita udah masuk di metode, itu berarti cara-cara di dalam menghafal Quran gitu. Penasaran gimana sih metode-metode di dalam menghafal Quran? Yuk simak terus videonya ya, jangan kemana-mana. Metode pertama teman-teman sekalian yaitu metode dengan cara membaca. Pasti teman-teman masih bingung nih, gimana sih menghafal Quran dengan cara baca gitu. Nah, kalau metode membaca ini yaitu berarti kita menggunakan cara membaca untuk menghafal Quran. Contohnya kayak gini nih, misalnya teman-teman mau hafal surah An-Nas misalnya ya, berarti teman-teman harus baca tuh surah An-Nas itu sampai sebanyak-banyaknya gitu. Kalau bisa sih biasanya yang aku dengar itu sampai 40 kali gitu ya, karena banyak orang yang bilang kalau kita ngulang-ngulang suatu bacaan sampai 40 kali itu insya Allah ingatannya sangat kuat gitu. Maksudnya di sini adalah kita akan mengulang-ulang sebanyak mungkin surah yang akan kita hafal gitu. Di sini teman-teman bisa mengulang per ayat dari surah tersebut atau bisa langsung satu surahnya. Nah, di sini teman-teman dengan metode membaca ini berarti teman-teman akan membaca Al-Qur'an gitu, dibaca-baca aja berulang-ulang kali. Contohnya misalnya kayak gini. Dulu waktu aku di pondok, aku kan pakai metode membaca. Nah, jadi dulu sehari itu biasanya aku setoran hafalnya itu dari satu kaca ya, dari atas sampai bawah di sini. Jadi kalau aku pakai metode membaca ini berarti aku bakalan ulang-ulang sebanyak mungkin bacaan dari sini sampai sini. Jadi aku baca terus yang dari atas sampai bawah sampai berulang-ulang kali, bahkan sampai berpuluh-puluh kali gitu. Kalau bisa sampai 40 kali seperti yang aku udah bilang tadi. Misalnya sekarang ya, kita akan menghafal surah An-Nas misalnya. Surah An-Nas ya. Teman-teman bisa mengulang untuk ayat per ayat atau langsung satu surahnya misalnya. Misalnya kalau yang per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kalau yang per ayat ya teman-teman, berarti teman-teman bakalan ngulang-ngulang per ayat gitu. Misalnya lanjut ke ayat kedua ya. Tadi kalau misalnya ayat pertama udah diulang sampai berpuluh-puluh kali, berarti sekarang kita lanjut ke ayat kedua. Malikin nas, malikin nas, malikin nas. Nah, itu kalau yang per ayat. Kalau yang langsung satu surahnya, kita langsung baca satu surah aja gitu loh teman-teman. Tapi berulang-ulang gitu dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Di sini Anas kan sampai ayat 6. Berarti teman-teman akan ngulang dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu berkali-kali sampai berpuluh-puluh kali kalau bisa ya. Oke, itu dia metode pertama, yaitu dengan metode membaca. Kita lanjut ke metode kedua teman-teman, yaitu metode menghafal. Nah, di sini kalau tadi kita membaca dengan cara membuka Al-Qur'an, berarti sekarang kita langsung membaca dengan langsung menerka-nerka gitu. Misalnya ya, kalau kita mau menghafal dengan metode menghafal ya. Oke, diawali dengan membaca ya. Membaca dulu nih satu kali atau enggak 2 kali baru kita hafal gitu ya. Misalnya surah An-Nas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas.
malikin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin malikin nas. Terus apa ya? Ilahin nas, ilahin nas. Nah gitu teman-teman, kalau pakai metode menghafal kita langsung hafal tutupin gitu ya. Jadi kita baca 1 kali 2 kali dulu, baru kita menerka-nerka gitu, langsung hafal. Oke teman-teman, kita lanjut ke metode ketiga, yaitu dengan metode mendengarkan. Nah ini yang paling enak kayaknya nih ya, karena kalau metode mendengarkan ini kita kan bisa sambil santai-santai ya teman-teman. Kalau mau menggunakan metode mendengarkan ini, teman-teman bisa putar berulang-ulang kali surah yang teman-teman inginkan. Nah kalau teman-teman mau menggunakan metode mendengarkan ini, teman-teman bisa mendengarkan berulang-ulang kali murotal dari surah yang teman-teman ingin hafal. Misalnya kayak tadi ya, balik lagi pakai An-Nas, teman-teman mau ngafal surah An-Nas. Nah berarti teman-teman harus punya dulu murotal, bisa di-download di mana aja atau bisa didapetin di mana aja ya. Itu teman-teman dengar berulang-ulang kali. Nah itu kan bisa sambil santai-santai, duduk-duduk, sambil tidur-tiduran bisa. Nah itu yang untuk dari murotal ya. Tapi yang enaknya sih kita punya guru gitu ya. Jadi guru kita itu nanti yang bakalan bacain kita secara face to face gitu ya, bacain kita apa namanya untuk metode menghafal ini. Jadi guru kita yang bakalan bacain kita surah yang ingin kita hafal gitu, sambil nanti dikasih tahu ini hukum bacaannya apa dan cara bacanya kayak gimana biar benar-benar gitu. Dan kelemahan kalau kita menggunakan metode mendengarkan ini teman-teman, kita nggak bisa perbaiki bacaan, gitu aja ya. Ini yang pakai metode mendengarkan yang murotal ya, karena kan murotal itu kan sekali putar gitu. Jadi untuk mengetahui kesalahan kita kan kita cenderung nggak akan tahu gitu, karena nggak ada yang negur gitu. Nah kalau untuk yang metode mendengarkan dengan adanya guru dan guru kita yang langsung membacakan surah tersebut berulang-ulang kali dan kita tinggal dengar, itu sangat bagus menurut aku, karena nanti sekalian guru kita itu juga akan menjelaskan bagaimana sih cara baca yang benar gitu. Jadi teman-teman nggak akan keliru lagi gitu. Tapi kalau murotal itu kan dia nggak membimbing secara langsung gitu. Oke, itu dia teman-teman tadi beberapa metode di dalam cara menghafal Quran ya. Ada 3 yang aku sebutkan. Yang pertama yaitu dengan metode membaca, yang kedua yaitu dengan metode menghafal, yang ketiga dengan metode mendengarkan. Kalau aku di pondok sih dulu lebih cenderung pakai yang membaca ya, karena aku dulu orangnya memang agak-agak malas gitu. Jadi pas aku dikasih hafalan atau tambahan hafalan dari pondok ya, aku biasanya ngulang-ngulang surah yang aku mau hafal gitu ya, kayak yang tadi aku jelasin gitu. Tapi kalau teman-teman memang lagi semangat-semangatnya untuk menghafal Quran dan bisa menggunakan metode menghafal, nggak apa-apa, bagus juga, semua bagus metodenya, tergantung dari bagaimana kenyamanan teman-teman dan pemahaman teman-teman aja mengenai, tergantung dari bagaimana kenyamanan teman-teman dan lebih cenderung ke pakai yang mana gitu loh. Otak kita ini kan setiap orang itu beda-beda otak ya, ada yang cepat ngafal, ada yang lambat, ada yang cepet banget, ada yang biasa aja gitu. Kita nggak bisa salahin dari pribadi masing-masing ya, karena itu memang udah fitrah dari Allah. Jadi ya kita terima aja gitu, dan tugas kita hanya berikhtiar dan berusaha. Oke teman-teman, itu dia ya tadi beberapa metode di dalam menghafal. Kalau teman-teman memang memiliki metode tersendiri di dalam menghafal Quran, komen di bawah ya, kasih tahu aku metode apa aja yang teman-teman biasa gunakan gitu. Itu dia teman-teman, makasih udah klik video ini dan tonton video ini. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe channel ini, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.